Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, kita sempatkan sekali lagi sama-sama bersedekah bacaan suratul Fatihah. Nariniaka ngasemi pahalana takapul lampari sesena almarhum Haji Muhammad Zaid bin Paka. Ilaha sihinniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hadirin hadirat jemaah takziah, alhamdulillah malam ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Dewan, Pak Haji Yahya, keluarga besar, semua tamu yang hadir. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita para alim ulama yang alhamdulillah bersama-sama dengan kita untuk berbagi sekaligus mengambil pelajaran dari peristiwa kematian yang terjadi kepada almarhum Haji Muhammad Zaid bin Paka. Kasebenarnya katen menyusul tong insyaallah. Betul tidak? Oh ibu, siap tong maki menyusul. Halo, siap maki? Nah bilang tunggu dulu Ustaz. Gak pasti menyusul ki. Waktu mani? Waktunya akan tiba. Maka sebelum waktu itu tiba, siapkan bekal sebanyak-banyaknya, insya Allah. Ketahuilah bahwa ada 3 undangan Allah kepada kita semua hambanya. Yang pertama, nakiyoki karang Allah Ta'ala riwatunna tama watunna sumpajangede. Makanya narekut tama ni watunna sumpajangede, segeralah penuhi panggilan Allah, karena kareng Allah Ta'ala untuk kiyoki supaya niaki lampa apakah di masjid ataukah di tempat sajadah di mana tempatnya, untuk kita banyak-banyak merenung tentang persiapan kematian. Jangan nomor 2 urusan Allah pun anak kiyoki karena tonjonge agangku ia pada sumbaya lohoro ero pinta ma'asara punan rini tena jadi tena aja ulangi tena aja ada kalau di belakang ibu-ibu dek menopak kero sama nareko nauli ni puang Allah Ta'ala diwakilkan kepada muazzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Segeralah penuhi panggilan Allah sebelum datang penyesalan. Kenapa orang menyesal? Nasabak makadai puang Allah Ta'ala as-salatu miftahul jan. Salat adalah kunci pembukanya surga. Dalam riwayat yang lain, awalu ma yuhasibu, yang pertama nanti juga dihisab dalam kuburan adalah salat. Almarhum Haji Muhammad Zaid bin Paka. Juga kita ini semua yang hadir malam ini dek gaga nilai natulang ngede
nareko sumpah jange dek di padicengi riwet tuta tuwo. Satu, persiapkan sebelum penyesalan datang. Yang kedua, panggilan Allah yang terjadi dan dipanggil kepada hambanya melalui syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, panggilan untuk melaksanakan haji ataukah umrah. Apa pelajaran yang dijanjikan oleh Allah dengan melaksanakan haji ataupun umrah? Pahala yang sangat luar biasa dijanjikan, tentu pahala pada saat berada di tanah suci, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sebagai bekal untuk dibawa ke kuburan nanti. As-salatu fil masjidi, salat di masjidku, perumpamaannya seperti orang yang salat alfu salat, 1000 salat di luar Masjid Nabawi. Almarhum Haji Muhammad Said telah salat arba'in pada saat melaksanakan haji dan menyusul pada saat melaksanakan umrah. Anjem di tanah tahu liwa upana mau upak niro Pak moto mega doita. Halo Bu cicita moto malopo cicita gelata kaluta dipakai romata nak mate ki dipakai tidak? Halo dipakai atau tidak? Jujur maki dulu. Salam pun nama hati ki nale baki dikubur nai sempake enja. Siapa? Ku pastikan malam ini yang pakai nanti cincin gelang kalunta ibu. Kalau mati ki istri baru na apa? Makanya jangan kita terlalu bangga kalau banyak emas tak cincin tak gelang tak kalunta. Saya biasa itu uminaku srek-srek di Madinah umi. Jangan lagi selalu beli cincin gelang bela di sini. Kenapa ya ayah? Saya bilang kalau selalu kita beli nah meninggal kita duluan. Maka nama kita sini marhum. Kamu atau jenna Pak? Betul tidak? Ini gembirana bapak-bapak di belakang. Kita buru pahala pada saat Allah memanggil kita melaksanakan haji ataupun umrah. Dalam sambungan hadis ini, salat fil Masjidil Haram, dan salatnya orang yang melaksanakan haji ataupun umrah di Masjidil Haram mi'ata alfu salat, maka seperti orang yang salat satu kali salat berjamaah 100.000 kali salat di luar Masjidil Haram. Kita mamit yang pikir kita ibu kalau mati kita tidak ada tonji kuliah di bawah mati kita mau maaf istri hanya menangis. Dan kupastikan malam ini kalau Ustaz Ansar meninggal, anak yang di pesantren hanya menangis. Tapi dek gagal si banga, rila lena kuburaku. Kupastikan saya malam ini, nareko mate kak beneku terimi. Nah antara kalau kadi kuburan ngede pura rodol lisu nih. Begitu ada pertemuan reuni SMA atau kuliah, boleh jadi seruntuk si cinta lawana. Betul tidak? Bukankah ini kisah nyata di mana-mana? Jadi jam maki Pak Ibu santai maki. Yang mau dipikir adalah segera penuhi panggilan Allah, karena janji yang ditunaikan akan diberikan pahala. 1 kali sholat di depan Baitullah, maka pahalanya 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Hadis sahih. Maka narekongka tak segera berangkat cepat, karena memang kesempatan tidak akan datang 2 kali. Insya Allah. Lalu panggilan Allah yang terakhir. Kalau ini yang datang, tidak ada nilainya lain. Apa panggilan Allah yang terakhir telah berlaku kepada almarhum Haji Muhammad Zaid bin Paka, yang diwakilkan oleh Allah kepada malaikat pencabutnya nyawa. Inilah panggilan Allah yang telah berlaku kepada almarhum Haji Muhammad Zaid dan kepada kita semua yang hadir di malam ini. Panggilan Allah, maka tunaikan yang pertama dengan sebaik-baiknya, tunaikan yang kedua dengan sesanggup-sanggupnya. Karena mohon maaf, tidak semua orang kaya banyak uangnya tidak mendapatkan panggilan untuk berada di tempat itu, kecuali rindu dan cinta untuk berada di tempat itu. Maka ada jemaah, Ustaz, apakah itu doanya Ustaz supaya mudah rezeki kita pergi di tanah suci sebelum datang panggilan ketiga? Saya bacakan doanya. Selalu saya tuntun jemaah yang saya bawa ke Mekah,
begitu masuk di depan Baitullah, semua jemaah saya minta aminkan doanya Ustaz Ansar supaya kita semua akan kembali ke tempat ini. Apa doanya? Saya bacakan satu kali. Setiap sudah kita salat baca doa ini. Allahumma rzuqna walal kharamain. Bacalah itu pada sudah kita salat ibu. Karena boleh jadi kita insya Allah termasuk nanti tamunya Allah melaksanakan haji atau umrah. Akhirnya sampailah pada panggilan yang terakhir yang diwakilkan oleh Allah kepada malaikat pencabut nyawa. Tadi Ustazah Andi Marwah telah membacakan waja'at zakratul maut, apabila telah tiba, telah datang sakratul maut. Siapa yang akan tolong kita ibu? Coba nih, siapa yang akan tolong kita sakarat mi datang? Pikir-pikir maki semua. Siapa yang akan menolong kita pada saat sakratul maut telah tiba? Apa artinya itu uang yang banyak? Apa artinya itu rumah berlantai 5? Apa artinya itu tanah kapling yang sangat banyak? Apa artinya tabungan yang bermiliar-miliar di Banpulan ya misakaraka? Tidak ada mi semua gunanya. Karena memang dunia ini hanyalah semu. Maka Nabi sampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah hidupmu tempat singgah di dunia ini sebagai seorang musafir. Maka puna niya mi baturikanaya sakratul maut. Nareko pole ni dia sengede detik-detik kematian lokari di keluarga ta. Maka pelajari dan renungkan supaya bisa diamalkan ilmunya. Apa yang dilakukan pada saat tiba zakratul maut di antara keluarga kita? Tuntunannya ada dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj. Yang pertama, narekongkan atau madang ilmu. Maka nasen nabita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj, hadapkan orang sakarat itu menghadap ke kiblat. Pun namo tereki sinampe ibu na dodon-dodon di sini buranenta. Segera hadapkan ke kiblat buranenta. Katena mun harapangan tena mu harapang. Ya Nabi ya Rasul, kenapa Ustaz Nabi perintahkan orang yang sakarat menghadap ke kiblat? Jangan bagi jauh-jauh terlalu panjang, terlalu hakiki dibahas. Kambing sapi pada saat kurban dan eroki pak bunting. Anjo kambing sapia pun nadi kereki dihadapkan ke mana? Siapa yang mau menyembelih hewan ternak tidak menghadap ke kiblat? Pasti tidak mau. Karena itu adalah tuntunan. Sapi, kambing pada saat akan disembelih mesti dihadapkan ke kiblat. Apa maksudnya? Maksudnya tidak lain, itu adalah petunjuk yang mungkin tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat ini. Ikuti saja. Jadi posisinya dihadapkan ke kiblat. Yang kedua, punale bakmi dihadapkan ke kiblat anjo tomadanga. Pada saat kita melihat kejadian di hadapan kita, maka lanjut yang kedua, nakana nabita iqra'u ala mautakum, bacakan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Surah apa yang dibaca? Langsung Nabi sampaikan yang dibaca di sampingnya adalah surah Yasin. Ayo sama-sama kita praktek supaya ilmunya bisa diingat dibawa pulang. Sama-sama 1-2 ayat dari surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Stop. Perdengarkanlah suara bacaan Al-Quran kepada orang yang sakarat. Riwatunna niaki salang amadang keluargata. Yang mau diambil pelajaran malam ini,
Kalau mengaji di sampita narekodek mato dididi anak-anak tak pelajaran agama. Coba ibu renung-renungkan Tommy itu. Siapa yang akan mendampingi di sampinta membaca surah Yasin pun anak tak di pasikolai tapi harus sekolah adik sisa diajar agama nah. Boleh tinggi pendidikannya anak tak, tapi jangan lupa pendidikan agama. B.J. Habibie, mantan presiden kita, pernah berucap sebagai pelajaran penyesalan orang tua supaya kita bisa mengambil pelajaran sebelum terlambat. Apa nakana B.J. Habibie? Bahasanya tidak sama tapi maknanya iyan sama. Nakana almarhum kalau bicara tentang dunia, bicara tentang anak-anak yang sukses, eroki carita harta, eroki carita kepintaran, mau ki bicara tentang jabatan, ane ngasing anak-anakku hebat ngasing otakna, jangan ngasing duitna, bekerja di mana-mana di luar negeri bahkan ditawar, bukan dia yang cari uang tapi orang yang cari untuknya. Tapi di saat saya sudah tua renta seperti ini, baru kak mengerti bahwa hakikat yang mendatangkan kebahagiaan bukan harta, bukan rumah mewah, bukan jabatan, tapi yang membuat ketenangan di saat kita sudah tua dan detik-detik menghadapi kematian adalah pelajaran agama yang sudah dididikkan kepada anak-anak. Seandainya mak ku ubah hidup ini, bisakah kembali menjadi muda, maka semua anak-anakku akan kutetankan bagaimana pentingnya agama, karena tena tamma tena ngasen tawwa. Betul tidak? Yo. Maka siapa yang akan bacakan Al-Quran di sampinta puna ananata tena memang mau dijidiki agama. Inilah pesan Nabi. Yang kedua dilakukan puna niat taumah dan ribalatta. Sebelum sambung, bertanya kan dulu jemaah, stop atau lanjut? Tena tahun jadi cak dok. Tena aja. Kenapa Ustaz Ansar bertanya tidak mengantuki? Karena begini, umumnya itu yang cepat meninggal semua jemaah takziah, saya kebuktikan di mana-mana adalah rata-rata yang cepat meninggal itu kalau ada takziah begini, tanda ini yang pada saat ceramah berlangsung dan niat tahu mengantuk di antara jemaah. Minggu lalu ini kejadian lagi. Panggil lagi jemaah anak-anak Ustaz. Mau lagi diundang takziah sebentar malam. Bilang di mana lokasinya? Dia bilang tak jauh dari tempat takziah tadi malam. Dia bilang, ada saya meninggal. Dia bilang ada Ustaz. Bilang siapa yang meninggal? Bilang ya lebak mengantuk di depan toh. Ten aja. Makanya Ustaz Antar tidak mau lama-lama ceramah. Sama ada cat dot. Lanjut. 2. Lalu sudah dibacakan surah Yasin. Poin ketiga, narikopura ini dibacakan surah Yasin Bapak Ibu. Lanjut poin yang ketiga, nasa nabita laginu mautakum, talkinkan orang yang sakarat itu. Bagaimana caranya ditalkin orang yang sakarat? Dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Saya yang mulai, kita semua yang menyambung. Sama-sama. Saya mulai, Kak sambung nih Jo ini. La ilaha lupa kasih Halo. Sengaja ini kita mau ulangi karena menurut pengalamanku nakke 10 orang yang sakarat ku bimbing upah pun anggap pakak ruah mudah mengucapkan la ilaha illallah. Pengalaman kan enak juga gappa. Enggak tahu kalau kita dikira kayak itu mudah mengucapkan la ilaha illallah pada saat sakarat. Memang malam ini gampang. Katain apa? Tapi coba mi punanya to sakarat. Lihat maki. Biasa pengalaman pun aku tuntungi tawa pada saat sakarat, kulangi 3 kali dan tidak ada tanda-tanda, langsung nggak bilang buat apa kita urus ini orang, pasti totak kalupa waktu nasihat biasa. Kenapa kita narepoti? Ayo ulangi sama-sama supaya insya Allah dimudahkan oleh Allah sebentar mengucapkan la ilaha illallah pada saat zakratul maut. Sama-sama Ki, sama-sama dari awal. La ilaha
pelan-pelan kasih keluar ke dalam hati kita supaya kita merasakan getaran nikmat begitu dekat dengan Allah. Kita kembali ulangi. Petunjuknya kita ulangi 3 kali berturut-turut. Kata tomongi sengkalenta. Siapa orang yang semakin merasakan tenang pada saat pertama, yang kedua lebih tenang lagi, dan yang ketiga lebih tenang lagi, papijapun atau narengi pung Allah Ta'ala supaya malomo kimatu ucapkan la ilaha illallah pada saat sakarat. Sama-sama husuk dari dalam hati kita. Nareki itu cina papijapun pung Allah Ta'ala liuknya menna napak kasya tak dek disekratega ni mondro nataro nyamun naseki pung ini. Kita sama-sama dari awal, dari hati. La ilaha illallah. Dua kali lagi. La ilaha illallah. Ita papajapuna po Allah Ta'ala. Ita tulisannya di hati kita. La ilaha illallah. Maka bertanya dulu sama ibu-ibu, bagaimana perasaan tak? Kalau kita husuk tadi itu mengucapkan, engkau ketua papajapuna rengi po Allah Ta'ala. Kenapa begitu tenang perasaan? Kenapa rasanya jiwa ini begitu husu? Karena marepek itu dipuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaini roh, para kaini. Muncul pertanyaan, kenapa pada zat zakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah begitu susah? Padahal haji tiap tahun berangkat umrah, salat berjamaah selalu di masjid. Jawaban yang paling benar adalah nama todo marajing boleh di Baitullah, moto marajing masumpajang, tapi niaki dorakan lampah ritotoata, tena harapan ngantung. Ya Allah ya Rabbi, jangan pernah durhaka, jangankan kata durhaka. Al-Quran itu bahasanya fala taqul lahu ma'uffin. Jangan engkau berkata lampar di tatuata kadurhaka makin itu dosa makin antum. Nakam-makaman yang punah dicini ke anak-anak la ilaha illallah. Sekolahnya hebat ngaseng. Tidak diragukan kamakaman anak-anak ke sekolahnya hebat ngaseng, sarjana ngaseng. Tapi mohon maaf, akhlak panggokan na lampar itu atuana, kata tomon jawab. Duduk-duduk orang tua di depan rumah. Kata biasa waktu taca di Pak Ibu, Ustaz Ansar waktu naca di 92 tamat di SD di Bantimurun di Maros, 4 tahun di Guru Tambok Dalle pelajar di pesantren Bangkoso. Punania ki babaku ajiku sigang ummiku tidak berani saya lewat kalau tidak begini ummi tabe. Kita semua begitu dulu. Tapi kamakaman anak tak sini. Ni izin jo. Ni izin jo ada kapakaman jo Bu Pak. Lanyak mi. Bahkan tidak sedikit anak-anak kamakaman nekodonge setelah sukses. Mohon maaf. 10 anak sukses, 8 di antara 10 itu umumnya natak kalupai lampar tatuana. Betul tidak? 8 anak yang sudah sukses dibiayai oleh orang tuanya, disekolahkan oleh orang tuanya, pokoknya baji milinona. Ternyata 10 di antara anak yang sukses, umumnya 8 tak kalupa tu lampar itu anak. Ngapa minjo? Dan 8 lagi ini penyebab utamanya rata-rata suami lupa berbakti kepada orang tuanya gara-gara apa contoh Ustaz masuk nah? Mungkin contoh masuk yang paling gampang adalah niya kikodon totoana lampari balana. Ero kikodon nasari doi ummina manggena tapi anja doi kacai kalian nanti golki.
Ada kedua ibu-ibu kah? Lagi tersinggung deh, bukan kita kesinggung. Sana aja ya. Halo, halo, halo. Bapak-bapak mau yang jawab. Itu uang pak kalau saudara pegang istri susah tidak diminta mau. Lompol besar antari boko susah tidak diminta po. Anjo nak ada susah. Kamu tuh jenda bu. Nah itu suami tak bu, mau maaf. Lompo pakai apa sih kapan tuh? Nanti besar suami tak baru ketemu. Ian bercucuran keringat, bahkan nyawanya hampir ia berikan untuk anaknya. Dia pertaruhkan nyawanya demi anak yang dicintai. Waktu biasa kodong erok melahirkan ummi ta ibu, melahirkan bapak umminya suami ta ibu. Dokter berkata, mohon maaf, apakah bapak setuju istrinya bapak akan dioperasi supaya bisa selamat? Angkana kodong manggat buranena manggeta ataukah suaminya ibu tak lakukan yang terbaik dokter. Lalu berkata dokter kepada ibu tak, bu, dua pilihan, apakah ibu ingin diselamatkan nyawanya ataukah bayinya yang akan diselamatkan? Apa nak jawab ibu? Tidak ada seorang ibu yang berkata jangan diselamatkan bayiku pak, selamatkan nyawaku karena masih muda kak. Tidak ada. Semua langsung berkata, selamatkan bayi yang kudandung dokter. Biarlah saya, tidak apa-apa. Yang penting anakku lahir dengan selamat. Bersimbah darah mereka melahirkan kita. Setelah kita lahir bukan langsung selesai tanggung jawabnya. Naparakai ki garing ki, tidak tidur orang tua siang dan malam. Tidak makan enak pada saat niat nak kanre pun niat ki kodong anak katena nganre. Begitu besar mereka sudah sukses. Mohon maaf, di mana semua pengabdian tak lampar itu tuata. Tidak sedikit ada anak yang kurang ajar bawana lampar itu tuana. Tidak sedikit ada seorang anak yang tidak menghargai orang tuanya. Kanjo orang tuana tena tambah sarjana. Karena anak sudah sarjana, tapi tena munabaji pak barakana lampar itu tuanya. Ini kejadian yang nyata di mana-mana. Apa artinya sambayanta? Apa artinya haji dan umrata? Punaniaki dorakan lampar itu tuata, Pak Ibu. Mohon maaf, mohon maaf. Almarhum telah tiada. Bukan berarti dia sudah tidak ada hubungannya dengan anak-anaknya. Almarhum Haji Muhammad Zaid yang meninggal itu hanya tubuhnya yang meninggal, tapi ruhnya tidak meninggal sampai datangnya hari kiamat. Bapaknya Pak Dewan sudah meninggal, Ustaz Ansar takziah malam terakhir. Betul jasadnya meninggal, tapi ruhnya almarhum bapaknya Pak Dewan dan termasuk Haji Muhammad Zaid itu tidak meninggal sampai datangnya hari kiamat. Maka puna niat ke anak-anak termasuk beser-beser, niat ke anak-anak tena harus dibaji-bajiki sari batang, maka almarhum di alam kubur itu tidak merasakan ketenangan sebagaimana mimpinya dan tidurnya pengantin baru. Punah niat ke anak-anak korong beser-beser. Halo, 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 berbakti ke lampar itu ata, Ustaz. Kenapa memang orang tua dulu kita anak-anak nah hibak ngasing begitu berbakti orang tua dulu kita nak kata manata ini sarjana tapi kurang menghargai. Kubuka sedikit rahasianya orang tua dulu kita. Selain doa niat syarat napa kita tuata riolo dalam mendidik anak-anak. Dibaca ron sarakah kantu doa iya dengan baca sikan sara. Menurut banyak orang yang mana lebih dulu Ustaz sara atau baca? Jawabannya Ustaz Ansar lebih dulu saraka dibandingkan baca iya. Tena mungkin sempurna kate. Apa sarana torelota na pakai sehingga bajib ngasih anak-anak sere, kanre. Yang ngasih totoata antung kane pakaman ne lampare anak-anak. Anak bau. Punal nganre kisigang anatta. Na niat labina kanrena anatta ribuang atau di kanre. Sebut dibuang atau dimakan. Orang tua tak berkata, makanlah sisa makanannya anakta dan pada saat dimakan cukup dengan niat dan doa. Puang, wakatai kasih wanre lebih na anakku, mamuari kasih na wanre toi kareso resona matu nariko lopoi bahasa ugi. Kalau bahasa mengkasarana kareng Allah Taala, kukan rekodo labin na anakku barak tongi lampar totoana. Na mudah-mudahan kukan retongi salam barakana puna lompo tomi anakku. Bismillah dimakan sampai habis. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau besok pergi di pengantin acara apa tuh mange, pun ada derangnya anak po memang jauh tua atau di motor kah? Angkana jajaya memang nyala ke Andres nampe no.
Gai-gai meme Cina gai-gai. Panombong-nombong ikut we. Bagaimana nak kodena le japuki etawata mama bismillah barakah barakah barakah. Sara ya tuh. Tanya mah tuh baca sara mi. Coba mi. Lihat caranya orang tua tak mendidik. Sara itu nak pakai tapi degaga tuh anak tak kalupa lo karita matu anak. Itaki. Denelo tak kalupa tuh. Yang kedua, sara nak pakai tariolota. Tidak apa-apa saya campur Bugis Makassar Indonesia. Oke. Yang kedua, nak pakai orang tua dulu kita. Sara yang kedua ada pada air minum. Kalau kita makan, coba diperhatikan. Ummita itu di kampung, gelas yang disimpan di atas piring pakai penutup. Betul? Engkau tuh patutuna piring penena gelasna tamatuata. Nia panutup naboli kangi apa njen sara naboli. Lebatong itu pelajar batu di gurua. Maka diajarkan angkana seri totua puna ero ki anata tena kabali-bali lamparikate elo ki anata degaga kurang ngajar timunna lo kadi tomatoai mau punya anak yang tidak ada mulutnya anaknya yang kurang ngajar kepada orang tua maka setelah makan minum air minum yang sudah disiapkan dan jangan habiskan melainkan ditiupkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad napana dijapia lo kariwaide lalu minumkan sisanya kepada anak-anak ta bismillahirrahmanirrahim semoga berkah air yang sudah kutiupkan salawat ini ya Allah tidak ada mulutnya anak-anakku yang akan kurang ngajar kepada kedua orang tuanya bismillah 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 ya tu dapat barakah kata mata itu kenapa anak kita takut sekali mau kita buktinya kalau ada tamu di rumah orang tua itu tidak menegur Pak Yahya bilang tidak nak tegur kak juga begitu saya waktu kecil kalau ada tamunya bapak dia hanya memberikan kode apa nak kasih ki mata ji napa komi mata anai kapan matanya napa ucilap pakamannya saya balas makin sinampe balas ki tapi nak kode begitu mata mengerti oh mati mi dicairi sikiro larun jo manggia pun apakah main jo tapi sekarang coba ibu kalau ada tamu tak nak ditegur kianata dengan mata kira-kira apa nak bilang begitu ditekas begini mata tak kepada anak tak cucu tak pasti bilang anak ataupun cucu tak angape mata tak nenek kenapa matamu tak bermakna teguran kepada hatinya karena sara-sara itu sudah ditinggalkan oleh kita semua zaman now bedeng istilahna dan lebih penting lagi bu itu air minum kalau selalu lebihnya dikasih minum kepada anak-anak Pak Ibu maka anak tidak akan pernah lupa kepada ayah dan bundanya mungkin orang tuanya sudah meninggal ia tidak akan pernah lupa berbakti lampar itu anak setelah orang tua meninggal maka amalkan kalau pulang ki tiupkan salawat penungangi anak tak dek nalo kita lupa itu dulu saya ada bukti nyata ini bu sudah kak ceramah di stasiun televisi ada sisa air minumku ada jemaah yang bilang Ustaz bisa ku ambil itu sisa air minum tak sebagai barakah bilang kak bisa ku japi nih pepatah yang ngati niatku itu ku japiangi untuk anak-anak supaya barakah anak ede ternyata 2 hari kemudian nacetka nasib Ustaz berkah betul itu air minum yang sudah kita kasih kak bilang kak siapa yang minum Ibu Haji dibilang saya dong mate nih jok bahaya Pak Dewa. Jadi saya langsung bilang, apa berkahnya kita rasa setelah sudah kumu bacakan itu air minum. Dia bilang, Ustaz berkahnya yang kurasa Ustaz 2 hari 2 malam tidak bisa gak tidur, ku ingat gitu terus. Langsung mami gak bilang, ulala. Itu resep orang tua tak sehingga anak-anak tidak akan pernah lupa kepada orang tuanya. Insya Allah. Lalu doa selain resep menari sara. Doa yang paling barakah adalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Ulangi sama-sama 1 kali supaya diaminkan doa dan diterima semua. Rabbi habli minas solihin. Karena itu harta yang tidak ternilai dengan apapun Ibu.
Coba mi, ku kasih ke pilihan ibu di 4, tapi 1 jadi ambil. Nah kasih ke Alia suami yang paling gagah di daya. Tidak ada kalah gagah suami tak. Yang kedua yang paling besar rumah tak di daya. Yang ketiga mobil yang paling mewah di daya. Tidak ada kalah ki. Yang keempat anak yang saleh dan salehah. Pilih yang mana ibu langsung? Pilih yang mana? Kenapa tidak ada pilih yang ngomong? Ternyata semua yang hadir ini langsung memilih yang keempat. Kenapa? Karena yang keempat itu yang tidak akan pernah berhenti mengalir pahalanya lampari kate. Ada uangnya nata mereka berangkat haji dan pulang dia akan bicara dengan saudaranya, badal haji kan Yumi, badal haji kan umrah kan Yumi, umrah kan Baba. Tapi suami kalau mati lagi. Halo. Siapakah yang akan doakan ki 24 jam ibu kalau mati ki? Suami tak tahu tak. Ulangi dulu ya. Jujur ke, kalau meninggal siapa yang doakan kisah ada malam? Suami tak tahu tak. Satu kali supaya dengar kita semua. Yang meninggal ki nanti, kalau meninggal nanti ibu, siapa yang doakan siang dan malam? Suami atau anak? Ternyata jawabannya sama. Anaklah yang tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah lelah mendoakan kedua orang tuanya pada saat meninggal nanti. Itulah doanya Nabi Ibrahim. Tambah doa yang kedua, dibaca pada saat sujud. Saya anjurkan semua jemaah tuntun sebelum salat di depan Baitullah baca sujud ini. Baca pada saat sujud terakhir. Rabbi ij'al waladan shalihan warzuqna birruhum. Tambah 1. Yang ketiga doanya Nabi, baru dijampian lampari wajahna anak-anak. Ditupkan di wajahnya anak-anak. Setelah salat dibaca dan ditupkan kepada wajahnya anak-anak pada saat tidur lebih bagus. Atau kamu ke sekolah ditupkan. Sebelumnya dibaca doa papa terengatinna. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Peluklah anata baru cium wajahnya. Doa papa terengati narengi nabita yang dibaca Nabi untuk anak, cucu dan keluarganya. Alhamdulillah. Itu salah apa? Si konar kapan? Halo. Lanjut atau stop nih tuh Dek mau diposo. Enak kayaknya kurang. Tambah. Ulangi dulu. Kalau ada orang yang sakarat di rumah, yang pertama apa? Hadapkan ke kib. Yang kedua bacakan surah. Yang ketiga talqin la ilaha. Maka kalau masih ada orang tua segera bersimpu di hadapannya. Kalau boleh cium kakinya. Minta maaf memang maki, minta maaf memang maki. Kakak tene kodong mate mi kodong tatuata kira-kira gappa. Tidak bisa. Pak Yahya biar banyak uangnya, biar anggota DPRG, biar dimanapun. Engkau tidak akan pernah lagi mendapatkan pengganti orang tua. Tidak ada itu. Uang bisa dicari. Tapi di mana kita dapat orang tua? Maka wajarlah setiap malam takbiran kita menangis. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah bisa lupakan kodong orang tua Biar 20 tahun yang lalu meninggal, tidak bisa itu dilupa, tidak bisa. Itulah istilahnya totoata riolo. Engkau turiaseng angerangi tomateta. Orang tua dulu kita mengajarkan masuk baca irona reko elo lebaran. Mau masuk Ramadan, masuk baca kasih. Ero kintama ramalan nakio ngaseng kodong paima nakio ki guru mengajian lampang ngandre di balana. Lalu ada anak-anak sekarang zaman now apa nak ngapa na tomate ro di pakandre ustaz. Angka-angka ngapa kana tomate ro di pakandre? Tidak ada mantong orang meninggal yang mau dikasih makan. Tapi yang dilakukan orang tua dulu kita, ingat orang tua dengan cara kumpul keluarga sebagai sedekah sedekah. Malam ini juga ada sedekah makanan ini. Ada tidak kue sebentar? Sedekah anjo. Semua yang makan kue sebentar, salat subuh sebentar, maka mengalir juga pahalana lampa di almarhum Haji Muhammad Said. Apalagi benar dia daerah modern zinombe. Nakan retongi burak nenta, nakan retongi anatta, mengalir pahalanya lampa di Haji Muhammad Said.
Nyaton tawana Ibu Andi Marwan, nyaton tawana Ustaz Ansar. Cuma punari bagi sinampe Ibu pelan-pelan kidi. Karena membedakan orang seke itu gampang. Nyaki sinampe mantau waktu nari bagi kuya. Ero kincini kibutina sinampe tau seke kah? Siapa orang seke pasti rakus. Maka buktikan sebentar siapa yang ambil 2 dos. Nah bilang kodi nanti ceramahnya bukan ceramahnya kodi, tapi kalau dikasih ambil biar 3 dos. Dan kita tersinggung di sana cara begitu. Kalau di sini insya Allah sama ji. Ya santai sedikit. Disambung mi. Sambung. Poin yang keempat. Dipalalen ni tomatede mangkasarana dituntung minyawaya sulu. Bahasa Indonesianya menuntung pada saat ruh itu akan keluar. Apa yang dilakukan? Papijapuna kareng Allah Ta'ala rikateana kapuna tatuata madang angkana dicabu minyawana nya kitu mantan ribangkenga. Jana baski Ustaz Asis Bang. Tidak. Oke. Nya ki mantan ribangkenga tu papijapuna kareng Allah Ta'ala punna dicabu minyawaya. Yang pertama meninggal bukan tangan, bukan kedua telinga, bukan kedua mata, tapi bangkeng yang tadinya hangat tiba-tiba menjadi dingin. Anjo puna dingin mi bangkeng na tawa. Apa dibaca? Ayat yang dibaca adalah, tapi sebelum Ustaz Ansar baca ayatnya, dak apa-apa persatongi bangkeng ta, jangan sampai dingin tom itu wangi. Tena jana dingin bangkeng ta tu aja. Malah ngaseng. Ketika kedua kakinya sudah dingin, bacakan ayatnya karena tom itu malaikah. Apa dibaca? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ulangi sampai 3 kali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sampai 3 kali. Maka berhenti sejenak. Karena malaikat disaritong kesempatan ngakioki nyawaya. Apa nakana malaikat? Ya ayyatuhat thayyibah, wahai Haji Muhammad Zaid bin Paga. Malaikat memanggilnya dengan kelembutan karena yang dijemput adalah orang yang saleh. Malaikat lagi yang satu berkata, wahai anak cucu Adam yang beruntung, baji kimi pakasiamu, karena sebentar lagi tubuhmu akan berpisah dengan nyawamu. Angkana se malaikat yang lain, wahai anak cucu Adam yang telah sempurna rukun hajinya, engkau telah haji, engkau telah bersyahadat, telah salat, telah melaksanakan puasa dan zakat. Apa yang kau takutkan? Nah 5 rukun Islam engkau telah selesaikan. Mesti ngasih mantongi Pak jadi diingat Pak. Itu kalau ada sepen di depan, punania surat-surat tena dilengkap, tena mantong itu dibarani Pak, tena dibarani. Matong Ustaz Ansar bata-bata tong. Puna sepeng ina ada surat-surat mobil misalnya tidak lengkap, pasti bata-bata ki. Maka perumpamaan juga yang sama. Kalau nanti di pada masar niat jadi tak natena pada pasuku ki rukun Islam ta, maka pasti salam bata-bata ki menghadap pada saat antri untuk diperiksa satu persatu. Ustaz seorang miskin pernah miskin alhamdulillah tidak ada masalah. Tapi ini susahnya. Pasti ada jituan tak kalau mau ki sempurnakan. Tapi kalau memang tidak ada uangnya orang tua, maka kewajibannya anak-anak badal umrahkan cepat orang tua ta. Itulah kenapa ada istilah badal umrah. Juga ada istilah di kana badal haji. Boleh dilakukan oleh anaknya, boleh dilakukan oleh keluarga. Tinggal siapkan biaya supaya sempurna rukun Islam na tatuata. Ini selalu saya ingatkan semua jemaahku yang kubawa. Semua yang belum haji orang tuanya,
maka sekaranglah kesempatan tak berbakti. 20 tahun yang lalu dia menunggu itu kiriman pahala badal umrahnya anak-anak atau ayah batu di anak-anak. Begitu pula badal hajinya atau ayah batu di anak-anak. Itu tugas tak semua. Lanjut ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ammu termaki baba Haji Muhammad Zaid. Ammu termaki menghadap lampar kareng Allah Ta'ala dengan jiwa yang tenang, hati yang tenang. Nasabak kareng Allah Ta'ala natajan tommi ataya anjo ata upaka baba. Anak anjo pacangi. Ali suni bapa mangolo di pamasena po Allah Ta'ala. Natajan ni po Allah Ta'ala. Tiwi ni atita mapancing, tiwi ni atita masenang ngede mangolo di pamasena po Allah Ta'ala. Maka pada saat itulah almarhum Haji Muhammad Said berzikir dengan khusyuk dalam hati yang paling dalam. Dia berkata, zikirnya hati yang dizapalkan dengan lafal nama Ya Allah. Di situ puncak zikirnya hati diucapkan oleh almarhum Haji Muhammad Said. Riwatuna ni'mi kodea angkana moter maki rikareng Allah Ta'ala. Apa itu zikirnya yang dibaca? Kita amalkan mulai malam ini. Sama-sama kita praktekkan. Saya ulangi satu kali baru kita sama-sama. Saya mulai satu kali dulu. Ya Haji Muhammad Said mengucapkan itu ratuna rumah sulu nyawaiya. Dia sudah tahu dunia sudah pergi. Dia tahu harta tidak ada gunanya. Maka pada saat itu nabajiki pakasyana na panggil kareng Allah Ta'ala. Nak kana tomi kareng Allah Ta'ala. Lampa maki mai atangku. Mo terek maki mai. Lisu nikmai, lisu nikmai, lisu nikmai. Ayo sama-sama keluarkan zikir ini dari dalam hati kita. Jangan hanya mulut tapi hati tidak ikut berzikir. Ayo sama-sama, handphone tak simpan ki, kita akan praktekkan 5 kali. Rasakan di mana ki berada malam ini, karena beda itu rasanya kalau memang kita khusyuk berzikir. Sama-sama ki. Panggil nama itu dari dalam hati dengan mengucapkan Ya Allah. Niat itu sampai karena Tuhan karena Allah Ta'ala angapa ki atangku. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya ulangi sama-sama gitu. Ya Allah. Seolah-olah juga bayangkan kita sudah sakaratul maut. Kalimat inilah yang terakhir kita akan ucapkan. Ya Allah. Ya terakhir surata semua. Ya Allah. Coba bagaimana perasaan tak? Magi disedih. Bagaimana kita rasa, Bu? Tadinya ada kesusahan, hilang itu semua pada saat tadi khusyuk berzikir. Betul tidak? Bagaimana tenangnya jiwa ini kalau khusyuk kita tadi itu memanggil. Seolah-olah Allah pun berkata, kenapa ki hambaku, kenapa ki? Kenapa ki, kenapa ki? Selama ini kita memang jauh, tapi Allah tidak pernah jauh dari kita. Insya Allah. Sudah itu dibaca, khusyuklah Haji Muhammad Said memperbaiki perasaannya, zikirnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka perhatikan, menetes tomi tu jadi matana, tahu madangan. Pada saat menetes matanya orang yang sakarat, mau ki sentuh silahkan, tapi 2 baca tueng. Kalau menetes air matanya dan air mata itu hangat, harapannya tuh alhamdulillah barakah aja itu, karena itu adalah tangisan orang bahagia. Tapi kalau keluar air mata pada saat itu tapi rasanya dingin, sasakale narasa apa muka pangan neten harapang sasakale. Kenapa dingin? Karena dia sangat takut menghadapi kematian. Jadi 2 itu air mata. Kalau air mata hangat bahagia itu.
Tapi kalau dingin, dan harapan antum. Periksa tidak ada itu orang yang sakarat tidak bahasa ininya, pasti bahasa. Papi japuna lam parikate untuk dapat pelajaran. Tapi tergantung sifat takji. Insya leba minjo dibisikkan lagi di sampingnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka di saat itulah terucap dua zikir, pada huli fi ibadi, semoga engkau termasuk hamba yang beruntung. Maka suluk mi zikirika yang ketiga yang disebut dengan zikirina tubuhan, disebut dengan zikirina nyawaya. Lalu kemudian pada huli fi ibadi wa huli jannah, taman-taman surga sebagai tempat balasanmu. Maka disitulah keluar zikirina rahasiaya. As-suluk mi nyawaya sigan sempurna. Alhamdulillah. Dede bapak ngapa men? Ngapa bapak beta? Selanjutnya sedikit lagi, tapi jangan lagi bertanya, langsung ikut tutup sampai. Rewatuna suluk minyawaya. Sebenarnya ini sudah malam sudah taksia pertemuan ketiga ini. Kebangka. Apa yang dilakukan riwatuna suluk mi nyawana atau mateta? Jangan sampai kejadiannya sama, kurang lebih 30 km dari tempat taksia, meninggal jam 5 subuh, jam 8.50 matanya masih tak bucillah atau jadi nah. Ditelepon nggak Ustaz? Almarhum Ibaba Ustaz meninggal tadi subuh tapi masih tak bucil lagi matanya. Angkat jam berapa sekarang? Jam 8.50. Angkat tutup matanya dengan doa yang diajarkan Nabi. Apa anak-anak Ustaz? Ini yang masalah Ustaz karena Pak Imam tidak ada di kampung Ustaz. Jadi dia bilang Kak, kalau begitu aleng asim jadi keempat tutup matana. Nah, apa karena tidak mau sekali belajar mengurus orang mati. Nah, pasti ada kejadian di rumah. Tidak menutup kemungkinan Pak Imam juga pada saat meninggal istri tapa atau suami tak bu ada di rumah sakit kodon terbaring. Siapa yang akan tutupkan kalau tidak belajar kita dari sekarang? Ku kasih begitu kodong itu keluarga. Langsung dia bilang, ampun mau Ustaz. Maka saya berkata, handphone tak simpan di sampingnya jenazah, kasih loudspeaker ki, baru ada ki semua di sampingnya jenazah. Biarkan saya baca doanya, baru kita tutup. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak wanita. Tapi kenapa engkau perlakukan orang tuamu seperti itu? Sekarang apa doa menutup mata jenazah? Dibaca mi doanya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi membaca doa pada saat meninggal istri dan anaknya. Apa bacanya? Sebentar dikirimkan ki doanya semua di WA. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menangis makin ke orang tua tak meninggal. Allahumma ghfir li fulan. Ya Allah, ampunkan dosanya. Sebutkan namanya orang yang meninggal. Contoh suami kita, sebutkan mi. Warfa' darajat bil mahdiin, angkat derajatnya di tempat yang engkau muliakan, yang engkau tinggikan ya Allah. Wahlubhu bi'aqibihi fil gabirin. Ya Allah, segala kebaikannya ayahku pun anak tutup matana, berikan kebaikannya kepada anak-anak yang ditinggalkan ya Allah. Pesan kepada kita semua, pun totoa tak baji, maka anak-anak ngasen tunggapai sifat baji na totoa iya. Betul tidak? Ulangi, betul tidak Bu? Itulah kenapa mesti baji sifat dalam pariparantar 4 tahun. Pak Dewan bisa terpilih jadi anggota DPR. Satu jawabannya bukan karena uangnya. Totoana bahaji sifat nanti. Kupastikan saya. Kalau bicara uang sama di caleg yang lain banyak tahu warna. Tapi kenapa beliau terpilih? Karena bahan bahaji sifat. Makanya anak-anak senggapai bajina. Yakin tidak? Yakin tidak? Mau ambil bukti sederhana. Ruaki bertetangga. Kebetulan katen netena tonja na jadita rapi balata jadina anjo katte tena jadi doita anata sekolah sigang anak tetanggata tapi katte punania daleta dikiringangi anjo mai baya wali kelas nata 5 giliran melanggar kianata bolos atau sebagainya
Wali kelasnya langsung berkata, siapa memang namanya bapak tak nak, mamat tak nak, di mana tinggal? Langsung bilang, mati meja. Mau kuhukum selalu gak nak ganzi, telur tak lima roh. Pertanyaannya, kalau begini anak tak melanggar, dihukum anak atau tidak? Jujur dihukum atau tidak? Tidak akan dihukum itu anak tak. Kenapa? Karena bapak nama makna yang diingat sehingga tidak dihukum ya anak. Ya, selama mi anak tak. Padahal anjing sampai melanggar ki. Tapi anjing tetangga tak jadi no, tapi melanggar ki anak. Nah, siapa namanya bapak tak mamat tak ada nilai foto sekek. Pertanyaannya anak tak dihukum atau tidak? Anu nasa mau dihukum. Kenapa dia dihukum? Karena tidak ada kebaikannya bapak dan ibu yang bisa diingat. Itulah pesan lampari kata kenapa itu dibaca oleh Nabi. Dan doa ini juga bisa berarti kalau suami menutup matanya istri begini. Wahlubhu fi aqibi fil gabirin, ya Allah berikanlah ganti. Bila memang makipa yang cantik dan bondeng-bondeng kodok. Larona ribopo. Bu marah ki. Marah ki. Biar mi marah ki. Wa ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi kabril, luaskan kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan terangilah alam kuburnya. Ustaz, bukan itu yang saya baca. Yang saya baca bismillah wa ala millati rasulillah. Maka tinggal sambung bismillah wa ala millati rasulillah. Usap matanya, tertutup dengan sempurna. Akhirnya wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Apa yang mau diambil Pak Ibu sebagai kesimpulan dari ceramah taksiah ini? Yang pertama, jago ejaki itu kat memang tena pada sakara. Jago ejaki. Tapi puna sakara maki tena opah atau jago. Pas sangka-sangka memang puna di kana kalian tak jago. Tapi nanti kita akan menangis pada saat menghadapi sakarat. Tidak ada yang akan temani dan tidak ada orang yang mau setia dengan kita kalau mati maki. Semua akan pulang. Betul? Yang kedua, baji-baji memang misi patta sebelum kita meninggal. Karena puna baji sipatta anak-anak tak ngasing itu nggapai barakana. Semua yang hadir malam ini ramai sekali. Itu berarti baik kita matuai ya kodong almarhum. Baji kisipakna kan tunji mantang. Ustaz Ansar pernah takziah kisah nyata. Kurang lebih 60-70 kilo dari tempat takziah. Rumah besar, halaman luas, banyak mobil mewah parkir. Tapi kebici kinjau kio karena tidak ada keluarganya orang kaya. Dia bilang banyak Ustaz. Dia bilang kenapa enak kursi itu kosong ya? Nah bilang bagaimana Ustaz mau ramai. Ini memang banyak warna tapi sekek. Kamu tojen apa? Ibu. Kalau sekek orang disuka tidak? Sambung-sambung disuka tidak? Tapi kalau orang baji memberi sedekah disuka tidak? Kalau orang selalu bersedekah pada saat meninggal bilang orang contoh Pak Yaya contoh. Wih meninggal kianu. Langsung bilang jangan main-main sama-sama aja tadi malam makan coto. Itu kalau baik. Tapi kalau orang tidak baik meninggal, wih meninggal kianu. Oh meninggal mi. Ya. Orang tidak ada rasa-rasanya sedih. Bahkan orang berkala meninggal mi. Dipanggil pergi melayat dulu sama aku pergi melayat. Kalau ada waktu pergi tongat, tapi kalau tidak nanti dilihat. Kenapa orang tidak mau pergi melayat kita? Padahal keluarga karena sifat tak antuna inga. Betul. Kalau ada jabatan tak memang banyak tuh orang datang di rumah. Kenapa? Karena niat jabatan tak. Tapi di saat jabatan sudah hilang, siapa yang datang di rumah di saat kita sudah miskin? Yang datang itu bukan orang lain. Yang datang itu adalah keluarga. Makanya ingat keluarga tak, itu keluarga tak yang akan menolong pada saat ada masalah tak. Betul. Punda sakara minanti apa ilmunya dihadapi? Hadapkan ke kib. Yang kedua bacakan surah ya. Yang ketiga talqin la ilaha. Yang keempat punda dingin membangkitna bacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sampai terakhir. Lalu setelah keluar nyawanya bacakan doanya sebagaimana tadi yang sudah dibacakan. Mau terima ilmunya, doa yang dibaca untuk anak-anak dan semua ini nanti ku kirimkan nomor WA aku setelah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Allahumma ighfir ya Allah ampunkanlah dosanya Haji Muhammad Zaid bin Paka. Warfa' darajat fil mahdiyin. Tinggikanlah derajatnya
anaknya di tempat yang Engkau muliakan ya Allah. Wahlubhu bi aqibihi fil gabirin. Berikanlah kebaikan atas apa yang telah ditinggalkan untuk anak-anaknya semua ya Allah. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri, luaskan kuburannya, wa nawwir lahu fi, dan terangilah alam kuburannya dengan cahaya rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.